Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story episode ke-8. Hari ini kita bakalan ngobrolin masalah rokok lagi, tapi nggak cuma rokok dari perspektif kesehatan, melainkan lingkungan. Nah hari ini kita juga kehadiran seorang tokoh jurnalis yang sangat fenomenal gitu ya. Beliau adalah Mas Bagja. Oke, thank you. Halo Mas. Ya. Selamat datang di tempat kita. Ya. Ya. Makasih diundang. Ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya buat hadir. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin soal masalah lingkungan karena Mas Bagja juga aktif banget nulis terkait dengan isu-isu climate gitu ya, Mas. Balik lagi sama gue Manik, kemudian ada halo, mungkin wajah baru wajah ya. baru, Ini wajah wajah baru. baru ya. Halo, kenalin aku Nadia dari PKJSUI. Hai. dan Aku Daniel dari AWCTC. ya, jadi hari ini kita nggak cuma sekedar ngobrol podcast aja, Mas Bagja. Ya. Di sini kita suka ngerepotin narasumber. Jadi kita main monopoli tapi bukan monopoli pasar ya. Namanya toksikopoli. Oh. Jadi kita bicara soal masalah polusi dan Yeah. lain sebagainya. Jadi sambil belajar gitu. Nah, karena monopoli ini kan biasanya ada uang-uangannya ya. Jadi Betul. kita juga Itu tujuannya kan? Iya. Tapi nah ini ada uang mainan. Uang mainan ya, ini bukan uang OTT KPK. Waduh. Karena ada yang baru kena tuh. Jadi ini sama jumlahnya 2 juta. Nggak dikorupsi insya Allah. Wes. Silakan. Terima kasih. Oke, Ya, kasih. nah, nanti ini adalah modal kita selama kita main monopolinya. Karena nanti di sini kita harus bayar atau kita dapat uang gitu ya. Tergantung dari apa namanya tantangan atau challenge-nya lah ya. Ini nanti bisa dilihat angka-angkanya. Oke, Oke. sebelum mulai mungkin kita bisa memilih pion-pionnya ya. Random aja ya? Random warna silakan. Daniel warna apa Daniel? Karena biru deh. Warna biru. Mas Bagja. Saya hijau. Lingkungan kan? Lingkungan banget ya. Lingkungan. Waduh. Green. Nadia. Aku merah merona aja. Gue kuning mulu dari tadi nih. Oke, UI betul. Harusnya kan gue ya. Iya. Lagi pemilihan ketua Lagi kan? pemilu nih UI. Oke, jadi udah warnanya masing-masing. Kita mulai dari siapa dulu nih? Om Jadi Pilba. kita udah paham kan mainnya. Jadi setiap kali Iya, nanti dikocok main, kan? kita akan dapat kejutan atau kesempatan gitu. Oke. Ini sesuai warna ya. Ini misalnya Terus kalau kita yang ambil baca kejutan, gitu ya? ambil- Iya. Terus kalau misalnya nomor, ini kita bisa lihat Hmm. kalau plus itu dapat Uang. uang, sementara kalau kayak gini kita bayar. Uangnya dari? Uangnya dari bandar. Teh Oh, Yanti. bandarnya siapa? Ada bandar Ada ya? Teh Yanti. Oke. Oh, oke. Ada di sana. Iya. Ini dari Teh Yanti. Nanti kalau misalnya bayar uangnya buat Kalau kita yang bayar, kasih ke Teh Yanti juga? kasih ke Teh Yanti. Nanti kalau kita dapat plus, Teh Yanti bayar. Oke. Kasih uang kita. Iya. Bukan ke Wamenaker kan ya. Oke. Takut. Ya, jadi kita mulai aja dari mana? Dari Daniel dulu deh. Daniel ya, Silakan. Daniel. Daniel yang biru kan? Ya, sini. Ya. 3. Tiga. Berarti biru-biru. satunya dari mana nih? Satunya dari Ini. sini. Nah, Satu. soal 1, 2. Satu, Oh. dua, tiga. Oke. Oke. Oh, ini gue Bayar. berarti suruh bayar ya? Betul. Udah gue disuruh berpendapat, gue suruh bayar. Baru Iya, main benar, langsung benar. bayar nih. Itu realita di sini. Oke. Kita kerja. Namanya juga toksikopoli. Betul. Ini 300.000 nih, Teh Yanti nih. Nah. Dibaca nggak nih? Dibaca Baca ya. Uangnya nggak taruh aja di sini ya? Boleh taruh sini deh. Iya, biar taruh biar di sini. transparan ya. Oh iya, siap. Jadi Iya. Teh Yanti takut kita 300 ya. 300.000 ya. Nah. Nah, Pas ini ya. uang mainan ya. Silakan Daniel. Olahraga di taman malah sakit karena banyak yang merokok. Ya, menurut gue ini statement yang benar ya, karena taman kita sekarang bukan yang bebas dari rokok gitu, bukan kawasan tanpa rokok. Jadi ketika kita mau olahraga ke taman, kayak GBK gitu. GBK masuknya taman nggak sih? Taman lah ya kita anggap. Iya, ya. iya. Gelora Ada Bung Karno gitu di Jakarta, ya masih banyak orang yang merokok gitu. Jadi kita mau sehat olahraga malah terpapar asap rokok di sana. Gitu. Tapi bukan berarti akhirnya nggak olahraga ya. Cuman Iya. itu jadi kayak ironi aja. Pengennya sehat, tapi ternyata malah masih kena. Iya barangkali kan kalau ke taman gitu kardio kita bakar lemaknya berkurang tapi paru-parunya kena gitu. Ah, iya. Jadi sama-sama sakit. Kan air nih ya. Silakan. Yang Mas Bagja. Aku, Ya. oke. Waduh, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, Wey. Max Polluters Pay. Ini nggak harus bayar mas, tapi Nggak perlu, harus bayar. perlu menjelaskan. Menurut mas gimana nih make polluter pay? ya ini menarik. Max Polluter Pay itu kan
setahu saya diadopsi dari apa itu polluter pay principle ya. Kalau Polluter pay dalam principle. sekarang kan lagi isu lingkungan, ada perdagangan karbon itu, jadi orang yang membuat emisi lebih banyak itu membayar dosa lingkungannya itu kepada orang yang membuat emisi lebih sedikit. Oke. Itu salah satu skema. Tapi ada juga benchmarknya. Jadi ada garis yang dibuat oleh pemerintah. Kalau lebih dari membuat emisinya lebih dari batas itu, dia harus bayar. Kalau kurang, dia dapat insentifnya gitu. Sehingga itu membuat orang jadi mendapatkan insentif bagi mereka yang tidak membuat emisi lebih banyak dari garis itu, maka dia dapat. Tapi buat yang lebih, dia harus bayar. Berarti Mas, polluters yang dimaksud ini tuh tarafnya personal kah atau industri atau gimana? Bisa personal, jadi kan yang terlibat dalam perdagangan karbon, satu bisa masyarakat, artinya bisa individu kan. Kedua industri, ketiga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang kelima tadi siapa? Swasta kan. Artinya masing-masing itu punya. Tapi kalau individu kan terlalu sedikit ya. Nah, individu itu nanti terkenanya di barang konsumsi mungkin. Jadi kalau kita membeli katakanlah rokok di sini kan, rokok itu kita dikasih penalti untuk menambah biayanya, karena itu kan rokok kan polusi tadi, dan dibilang orang merokok di taman bikin polusi kan. Dengan begitu maka si polluter pay-nya itu dengan membayar harga lebih. Tapi ini bukan cukai. Nah, tapi berarti di luar siapapun mekanisme bisa kena cukai. ya kalau Yang polluters merokok, ini. Kalau yang merokok, yang toksik tadi, yang misalnya plastik itu kan sudah diterapkan sekarang ada namanya kredit plastik, di negara-negara lain sudah diterapkan. Di Norwegia setahu saya itu ada, mereka itu harus bayar kalau kita belanja barangnya kita tidak bawa kantong, itu disediakan plastik, tapi bayar tambahannya 3 krona. Uang 3 krona itu tidak masuk ke retailnya, tapi langsung disisihkan dan masuk ke rekeningnya asosiasi retail. Asosiasi retail itu kemudian membiayai seluruh aktivitas pro lingkungan. Salah satunya adalah membersihkan laut dari sampah plastik. Karena Norwegia ini kan ya, karena dia negara maju dan kepulauan, itu problem utama di sana adalah pantainya kotor oleh sampah plastik. Nah, si asosiasi ini membiayai seluruh. Jadi kalau Daniel mau bikin organisasi isinya 5 orang, pembersih pantai gitu. Jadi di sana itu pembersih pantai disebut profesional. Nah, itu menariknya. Pekerjaan menarik. Nah, dia si asosiasi retail ini membiayai aktivitas Daniel. Kemudian kalau Manik misalnya mau bikin industri recycle-nya. Jadi dari Manik, dari Daniel kan mengumpulkan plastik, dikasihlah ke Manik. Lalu didaur ulang. Itu juga dapat juga dananya. Dapat dananya. Nah, dengan begitu maka karena pemakaian plastik tidak mungkin sampai nol, tetapi ada insentif dan disinsentifnya bagi yang memakai dan bagi yang tidak memakai kan. Nah, uangnya langsung cerita Jepang. Di Jepang itu sejak tahun 2000 itu bikin aturan kalau mau merokok tidak boleh di indoor dan outdoor. Yang di outdoor itu hanya di tempat tertentu. Nah, yang di indoor udah sama sekali dilarang. Karena itu kemarin ada permintaan di gerbong Shinkansen itu sebenarnya udah dilarang di tahun lalu. Di-upload lagi Mas di Instagram. Jadi 2000 mereka sosialisasi, 2020 mereka bikin aturan, 2024 mereka baru implementasi. Jadi sekarang tidak ada lagi di indoor orang merokok. Di outdoor pun dulu kalau kita ke Jepang orang sambil nunggu crossing sambil nunggu penyeberangan jalan itu merokok karena disediakan asbak. Sekarang tidak boleh lagi karena merokok harus di tempatnya. Di tempat yang disediakan oleh outdoor pemerintah. tapi juga di tempat khusus gitu. Nah, gitu. Dan itu hanya di tempat-tempat tertentu. Tadi di taman tuh nggak boleh ada merokok. Artinya apa? Si duit tadi itu yang dibayar oleh si perokok mungkin bisa dipakai oleh pemerintah untuk tadi bikin
area-area khusus yang betul. apa namanya untuk merokok tadi itu, sehingga bermanfaat. Tidak di taman. Di taman tidak boleh ada asbak, ya kan? Di kafe tidak boleh ada asbak. Ini mirip sih sama yang aku tahu gitu ya. Karena polluters pay principle ini kalau nggak salah di negara Eropa mana lah gitu. Industri rokok itu memang bayar uang tambahan di luar cukai gitu ya kepada pemerintah supaya pemerintah itu bisa gunakan uangnya untuk mengatasi atau ngurusin masalah lingkungan yang diciptakan sama si industri rokok. Pengelolaannya, Pengolahan Dan sampah ya. barang aku nggak tahu prakteknya itu uang dikemanain sama mereka, tapi barangkali juga jadi yang kayak Mas Bagja bilang gitu ya, bisa jadi pemerintah bisa buat tempat Karena khusus memang rokok. selama ini mekanisme dengan cukai itu kayaknya nggak cukup ya untuk bikin Cukai itu kan yang bayar bukan industrinya. betul. Perokoknya Tapi kan. perokoknya. Tapi itu Terus diklaim oleh industrinya. industri pahlawan. Seperti pahlawan suka tuh. asal klaim gitu emang. Jadi itu dia Kak, karena kalau kita punya mekanisme lagi satu lagi gitu ya, itu yang kayaknya bisa juga akan membebani dalam tanda Iya, kutip iya. buat industri rokoknya itu sendiri supaya mereka punya beban moral yang lebih besar Iya. dalam menanggulangi masalah yang mereka ciptakan juga gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal harga, ujung-ujungnya nanti konsumen gitu. Dan ya balik lagi, harganya pun juga dibuatnya cukainya selalu mengikuti dengan kemampuan daya beli masyarakat. Itu yang nggak make sense juga. Iya, iya. Karena bagaimanapun rokok kan belum dinyatakan ilegal, tidak seperti Singapura kan. Singapura bilang vape itu sama dengan narkoba. Kalau di kita kan masih legal kan. Betul. Nah karena itu untuk pengaturannya karena udah jelas menurut penelitian rokok itu harmful atau berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena itu yang harus diregulasi adalah perlindungan terhadap yang non perokoknya. Betul. Ya kan? Ya, karena dia tadi rokok itu tidak ilegal sehingga orang bisa menghisapnya. Tapi yang harus diregulasi oleh pemerintah adalah bagaimana melindunginya. Pelindungan ini kan butuh biaya. Ya. Nah, karena itu perlu ada ini nih, Ini nih, max polluter pay. Lanjut ya. Saya bayar nggak tadi? Satu. Enggak. Satu. Ya. Yang Satu. bayar industrinya. Pollutersnya. Oke. Oke. Satu. Berarti ini ya. Iya. Iya. Wah, cuma Bayar satu tuh lagi. 60.000 tuh. Ya, 60.000 nih. Bayar. Oke, kita Mana bayar. kembaliannya? Ada recehannya, ada kok nih. Ada recehannya kok. Ada nih recehan 10.000. Mau dibayarin? Jangan. Bacain dulu. Ada Oke, yang mungkin sebelum bayar, 50. berarti baca dulu nih. Iya, baca dulu. Karena adanya cemaran mikroplastik, harga ikan lebih mahal karena impor. Nah, oke, ini mungkin sebenarnya maksudnya karena limbah dari si rokoknya itu ya, kan dia kan mikroplastik juga kan, dia kan salah satu mikroplastik kan, Iya, iya. makanya kenapa nanti kan mungkin jadinya itu ikan-ikannya juga tercemar, terus mereka juga jadinya mati, akhirnya berdampak juga sama nelayan-nelayan gitu ya, mungkin jadinya akhirnya lebih mahal bisa juga karena perlu impor juga akhirnya mungkin ya kalau aku secara abstrak mungkin mikirnya Iya, seperti iya. itu gitu ya. Tapi Jadi bisa jadi bukan karena impornya, lebih karena kelangkaan ikannya ya. Jadi Iya, iya. ikannya makin langka, banyak tercemar, akhirnya harga ikannya jadi lebih mahal gitu kan. Iya, iya. Mungkin kalau boleh dilurusin sedikit si statementnya ini, ya kan cemaran mikroplastik itu nggak serta-merta langsung membunuh ikannya gitu ya. Nggak hanya mikroplastik yang dari rokok gitu, tapi ya kayak plastik sachet dan sebagainya, botol sekali pakai. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin jumlah ikan, pastinya itu ngaruhnya dari pola konsumsi kita yang terlalu berlebihan gitu. Kayak terlalu banyak ikan yang akhirnya diambil dari laut, mereka belum keburu reproduksi, akhirnya ikannya langka, harganya makin mahal. Gitu. Belum lagi udah harganya mahal, ada mikroplastiknya, tidak sehat jadinya makanan. Iya, betul betul. Ya ini sih kalau menurut saya ini ada separuh benar separuh kelirunya ya, karena gini, cemaran mikroplastik membuat harga ikan lebih mahal, seolah-olah kalau buat nelayan nanti ya udah kalau gitu saya kasih makan ikannya mikroplastik supaya harga mahal. Enggak gitu. Jadi menurut penelitian BRIN kan di Teluk Jakarta itu mikroplastik udah sangat banyak. Itu mencemari ikan. Mencemari perairan yang dikonsumsi oleh ikan itu. Akibatnya ikannya nyampe kemudian di meja makan kita kan. Nah, di darah orang Jakarta dan Jabodetabek itu
kan udah ada pertemuan juga mengandung mikroplastik ya kan, akibat makan ikan itu. Nah tentu saja harusnya karena dia mengandung cemaran, harganya makin turun kan. Nah makin turun sehingga, tetapi masalahnya karena mikroplastik tadi itu mencemari perairan, maka dengan air yang tercemar, si ikannya juga kan jadi pindah. Tidak di situ lagi. Sebenarnya nggak ada, langka kan. Iya kan, Iya, jadi langka. iya. Nah, dengan ikan yang langka itu maka harganya jadi mahal. Iya, Gitu. Jadi logikanya kan di situ, bukan karena Iya. mikroplastiknya dia, Iya, dia iya, jadi iya, mahal, iya, tapi iya. karena dia pindah ikannya karena tidak lagi habitatnya udah tercemar, maka dia pindah ikannya jadi langka. Akibatnya langka, ya harganya naik. Dengan begitu si distributor lebih gampang impor aja. Jadi ikan yang dari Teluk Jakarta mungkin sudah pindah tuh ke Teluk Jepang gitu. Sehingga kita jadi Jadi impor jauh dari ya. Jepang. Iya. Nah akibatnya ya ini si pencemaran lingkungan itu bererotnya kan kemana-mana ya. Yang sebenarnya yang paling juga dirugikan adalah nelayannya. Nelayannya. Layan. Ya, Oke, 60.000 sampai belum bayar nih kita. 60.000. Lupa bayar. Sibuk. Oke. 60.000 ya. 60.000. Taruh aja di situ. Aduh nih Oke. bayar mikroplastik. Iya nih lanjut, gara-gara aduh. Oh, Nah, pas. ambil kejutan. Oh. Lanjut nggak nih? Kejutan yang ini. Iya. Coba dibacain. Terkejut. Wow. 500.000 ya. Kita keluar. Bayar apa plus itu? Bayar 500.000. Aduh. Aduh. Udah panjang-panjang Kalah ini, bayar kalah ini. 500.000. Oke. Apa itu? 1. PMI melaporkan emisi langsung, Scope 1 emisi langsung dari aktivitas perusahaan, dan 2 emisi dari energi yang dibeli. Mereka emisi mereka itu sekitar 1,15 juta ton karbon dioksida ekuivalen per tahun. Oke. Tapi itu baru 10% dari total jejak karbon industri rokok, di mana 90% lainnya ada di rantai pasok yang sengaja mereka abaikan dari Scope 3. Karena tidak ada transparansi emisi di Scope 3, kamu harus menanggung akibatnya karena kondisi lingkungan yang buruk. Oh, saya yang menanggung ya. Sedih Bukan ya. Philip Morris ini. Oke. 500.000. Banyak juga ya. Ini tapi kayaknya kondisi real ya yang terjadi di kita ya. Ya, krisis iklim kan katanya membuat lebih banyak imigran iklim Iya, iya. namanya? Ya Migrasi. karena di daerahnya jadi panas banget kan, atau kena banjir, kenapa? Ini orang ngungsi. Ngungsi, betul. Ya, ngungsi ya jadi problem baru kan di tempat yang baru. Dan itu yang terjadi sekarang ya. Maksudnya industri yang membuat polusinya, industri yang menyebabkan masalahnya, tapi yang kemudian bayar itu paling besar adalah sebenarnya masyarakat yang paling rentan. Iya. Gitu. Tuh. Kalau kita mau ngomongin konteks yang lebih besar, tadi Manik bilang imigran iklim. Tadi di-mention gitu ya, PMI, Philip Morris International gitu. Setahu gue justru malah negara maju yang memang mereka poluter lebih tinggi, sekarang bebannya itu diberikan ke negara kayak Indonesia yang masih berkembang ini gitu. Jadi mereka yang nyampah, kita yang berkembang yang jadi korban. Gitu. Wow, sedih ya. Sedih. Ya karena itu ada konsep tadi kan, ada apa namanya climate justice itu. Betul. Nah itu climate justice itu berangkat dari situ. Jadi perubahan iklim yang dinikmati, perubahan iklim diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca itu kan selalu negara maju yang lebih tinggi. Iya. Karena kan dengan industri, dengan transportasi dan seterusnya mereka menikmati kemajuan itu. Tapi yang nanggung kita semua kan. Betul. Dan tadi kelompok rentan paling ya kita negara berkembang yang jadi jadi penanggung Kelompok paling rentan banyak. nih negara berkembang lagi. Pasti. Jadi Itu climate- juga yang menarik. Jadi kalau kita bicara ini kan katanya asing gitu ya. Padahal sebenarnya di Indonesia industri rokok yang paling besar itu justru adalah industri rokok yang diakuisisi oleh asing, yaitu Iya, Philip Morris iya, International iya, gitu. Market share-nya paling besar. Jadi ya yang asing ini siapa sebenarnya itu. Oke, next. Aduh. Daniel. Lagi berarti. 3. Tadi gue warna apa? Biru. 1, 2, 3. Bayar mulu nih nggak ada yang duit. Risiko penyakit mengintai petugas sampah, iuran sampah. Oh ya. Iya, karena ya gue sepakat sih sama statement ini gitu, karena kondisi apa ya pengelolaan sampah di kita kan satu masih kumpul angkut buang, bukan yang diolah, dipilah dan sebagainya. Jadi kita masih bergantung sangat
banyak kepada pemungut sampah atau waste picker atau pengelola di TPA gitu, dan mereka tentunya nggak pakai APD yang cukup, terus juga rentan kena risiko penyakit gitu. Belum lagi kalau di sampah kita kan belum dipilah yang bagus banget gitu ya. Jadi mereka pemungut sampah, pemulung itu sangat berisiko terkena penyakit, kayak misalnya bisa jadi nginjak jarum lah atau nginjak beling di tempat sampah yang udah tahu kotor gitu kan, terus dia bisa terluka. Jadi ya bisa jadi karena sampah yang memang kayak gitu risiko kesehatannya naik. Nah tapi belum tentu iuran sampahnya jadi naik karena gue rasa belum sampai ke situ ya, kita pengelolaan sampah kita tuh belum sampai memikirkan kesejahteraan mereka justru. Nggak tahu tuh kenapa iuran sampah justru jadi naik. Padahal resikonya tinggi banget ya. Apalagi sekarang kalau nggak salah tuh pernah ada yang buang sampah medis sembarangan kan. Masih banyak tuh yang masih buangnya sembarangan, itu kan bahaya banget kalau misalnya. Dan ya itu tadi, jadi ya paling rentan juga teman-teman yang memungut sampah ini gitu kan, yang kerja di TPA dan lain sebagainya. Karena satu, mereka nggak punya asuransinya, ibaratnya. Padahal kerjaan mereka adalah kerjaan yang risikonya sangat tinggi. Betul. Mostly informal workers sih. Iya. Akhirnya nggak dapat sama sekali asuransi. Dia honorer biasanya. Iya. Di dinas apa tuh? Dinas sampah. Ya, pertamanan biasanya. Pertamanan nih. Tapi gini loh, di luar soal itu ya, di Indonesia ini kan kita masih belum mengubah mindsetnya bahwa sampah itu mesti jorok gitu loh. Di negara-negara maju kalau ada truk sampah lewat itu nggak ada baunya. Kenapa kita nggak bisa begitu, ya kan? Sehingga tadi unsur kesehatan petugas sampah, kita butuh petugas sampah. Iya, betul. Oke, tapi kalau dia itu jadi rentan, dia jadi kelompok rentan karena sampahnya itu yang kotor kan, air lindinya berceceran di mana-mana. Kita kalau ada truk sampah kan pasti terlindung karena bau. Mengapa kita tidak mengubah mindsetnya bahwa sampah kita harusnya tidak bau? Nah, dengan begitu maka mestinya ya kalau untuk menggapai itu harus diterjemahkan, diimplementasikan dengan ya itu pilah dulu. Karena kan yang kita lakukan adalah mencampur sampah antara yang tadi tulang ayam baru kita makan, sisa sayur, itu yang bikin bau. buah yang busuk digabungin sama plastik sama lalu gebrukin di di truk, lalu dikirim ke Bantar Gebang, digebrukin juga gitu, sehingga ya sampahnya jadi bau kan. Akibatnya tadi mereka yang bekerja di tempat pemungutan sampah jadi lebih mudah terpapar penyakit kan. Betul. Ngomongin soal pilah gitu ya, kalau puntung rokok sama pots gitu diisi itu masuknya apa kalau dipilah? Kalau dipilah, setahu gua sampai saat ini itu KLH masih mengklasifikasikan kalau puntung rokok itu sampai sampah residu gitu, yang dia tidak bisa dikelola lebih lanjut, didaur ulang ataupun apa. Jadi ya udah itu sampah yang dibuang aja gitu. Nah karena Berakhir di itu TPA. tadi seperti di Jepang tadi itu dia merokok harus di tempat yang disediakan supaya puntungnya juga bisa dilokalisasi kan, tidak mencemari lingkungan. Tambahannya Mas, kalau kita lihat kandungannya gitu kan, rokok itu kan beracun ya. Iya. Sampah puntung itu biasanya filter yang tujuannya kata mereka menyaring racun. Otomatis kan sampahnya beracun gitu. Di filternya. Nah, filternya beracun. Harusnya memang dia itu bukan sampah residu tapi sampah B3, bahan berbahaya beracun. Kan ada mekanismenya untuk mengolah B3 kan. Sehingga kalau dia tadi dibiarkan di mana aja, sampahnya ditaktok di mana aja, dia mengotori lingkungan. Tapi kalau dia di tempat yang disediakan, dia harus buangnya di situ, lebih gampang kan. Iya, kotornya ya di situlah. Di situ aja. Oke, Wow. next. Mas Bagja lagi. Bayar dulu. Hampir kelewat. Hampir lewat. Oke, biar adil ya, 200.000 ya. Wah. Kecil-kecil ini ya. 1, 2, bayar. Bayar juga. 30.000, nggak apa-apa Mas. Saya 200.000. Apa itu tulisannya? Tanah tercemar, harga makanan di warteg naik, harga sayur mayur juga naik. Nah itu dia, mungkin yang naik risikonya kali ya. Karena kalau yang tercemar mestinya kalau kita paham kesehatan jadi harganya jadi murah dong karena tercemar kan. Nah tetapi memang betul kalau ada polusi di tanah yang terjadi adalah
pengaruh terhadap tanaman di atasnya kan. Iya, Jadi kalau sayuran dia jadi toksik. Nah, sama toksikologi. Sama seperti dulu yang disebut dengan revolusi hijau. Jadi revolusi hijau itu kan pemakaian pestisida. Supaya apa? Supaya tanaman cepat banyak dan penyakit atau ancamannya jadi berkurang. Tetapi dalam jangka panjang dia membahayakan. Contohnya di kampung saya. Dulu waktu ayah ibu saya Kampung di mana, Mas? di Kuningan. Oke. Kakek saya itu kan ada pemerintah kampanye pakai endrin tuh kan, disemprot tanahnya. Betul, itu hamanya berkurang, cepat tumbuh besar. Tetapi yang terjadi dalam jangka panjang adalah dia membunuh mikroorganisme dalam tanah. Akibatnya ketika dia dalam lumpurnya itu, si lumpurnya itu menjadi berminyak si airnya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya tidak ada cacing di situ kan. Begitu tidak ada cacing, tanahnya menjadi tidak berlumpur lagi. Akibatnya apa? Kakek saya yang tadinya bisa nanam padi itu 3 kali setahun, dia menjadi berkurang tuh kapasitas tanahnya. Jadi tinggal 2 kali. Sekarang mungkin jadi tinggal sekali. Akibatnya apa? Produktivitas tanah itu menjadi berkurang. Nah, itu akibat dari pencemaran di dalam tanah. Karena produktivitasnya berkurang, barangnya jadi semakin Jadi sedikit, langka kan? supply sedikit, harga mahal ya. Oke, Nadia. Oke. Aduh. Waduh, kecil-kecil terus ya. Terus bayar Udah, itu dulu udah lagi. dijawab. Yang Oh, merah, sorry. merah, merah. Oh, 1, 2. Oke. Oke. Tadi udah. Udah, oke. Bayar dulu. Bayar lagi dulu. mau Oke. jawab nggak? Enggak usah udah. Masa ya? Nggak usah. Cukup ya, bayar aja Kan deh. udah, bayar aja lah kita. Kita habis nih. Nambahnya dari mana nih? Iya nih. Cuma Ini ini kalau- doang kayaknya nih. Kalau uangnya habis boleh ngutang dulu, nggak boleh ngutang nggak nih? Kayaknya sama kayak kondisi rakyat Indonesia. 300.000 ya Allah, salah. Gajinya kirain 30.000. seberapa? Iya, gajinya berapa? Pajaknya berapa? Bayar berapa ini? Salah. Kurang Pengeluaran- nol, kirain 30.000. pengeluarannya banyak. 300.000. Oke. 300.000. Oke. Ayo Cuma nih. DPR doang yang pajaknya dibayarin APBN. Aduh. Iya kan ya, yang bayar pajak kan cuma rakyat ya. 3. ini punya aku, Kak. Ya. Tolong banget, Kak. Ganti lagi kali ya. Udah nih. Udah ya. Maju dulu ya, maju dulu. Biar nggak bayar. Ya. Ya udah. Oke, saya deh. Ya. 4. 1, 2, 3, 4. Bed Suruh bed rest. rest. Aduh. Kenapa ini kita Masuk lemas? penjara. Gak apa-apa, udah gue suruh istirahat dulu. Capek ya kan dari tadi. Oke. Ini saya kan? Iya. Iya. Wah, banyak nih, lumayan. 1, 2, 3, 4, 5. Amin. Wah, terkejut. Suruh bayar apa dapat bayar nih? Nggak tahu. Gaji. Dalam laporan Stop the Dirt Behind Big Tobacco and the Environment April 2021, Philip Morris International dan British American Tobacco masing-masing menghabiskan energi sekitar 2.500 miliar watt hours per tahun. Energi segede itu sama dengan memproduksi 2 juta mobil. What do you think? Ya bener lah ya. Ya artinya apa? Industri rokok tadi yang kelihatannya kecil dalam memproduksi emisi, ternyata karena dia industri, skalanya industri maka ya sama-sama menghasilkan emisi kan. Dan emisi adalah penyebab utama dari pemanasan global. Artinya tadi mestinya sih Philip Morris atau British American Tobacco itu ya gini, makes polluter pay. Karena dia menghasilkan polusi, dia harus membayar lebih banyak dibanding Betul. industri yang lain. Supaya dia tadi bayar dosa lingkungannya kan, karena dia sudah memproduksi emisi yang membuat suhu bumi jadi naik. Gitu. Ini kalau aku boleh berpendapat juga Ya. sebenarnya mungkin kayak kita ambil contoh sampahnya deh. Puntung rokok gitu, mungkin karena terlihat kecil gitu ya. Puntung rokok itu jadi orang menganggap remeh gitu ya, buang sampah sembarangan. Terus ya udah gitu. Dia numpuk jadi sampah yang paling banyak kita temukan di bumi ini gitu. Nah, kadang juga aku kayak kalau misalnya ngobrol sama teman-teman Berapa yang- tahun itu bisa terurai di alam? dia nggak terurai. Oh, nggak terurai. Karena kan plastik. Oke. Dia jadi mikroplastik gitu kan. Tercemar jadi mikroplastiknya kalau nggak salah 10 tahunan gitu. Oke. Ketika kalau aku ngobrol sama teman-teman lingkungan gitu, banyak mereka yang ngerokok juga kan.
dan mereka nggak sadar kalau oh iya ya ternyata rokok juga sama kayak industri lain gitu, sama-sama merusak Sama kayak batu lingkungan. bara kan. Iya. Gimana tuh? Ya sama namanya industri. Betul. Iya, betul, iya. betul. Cuma karena itu tadi mungkin karena produknya kecil tidak terlihat, jadi orang kadang nggak ngeh gitu ya Iya. bahwa oh dia sama-sama industri yang rusak gitu dan nggak ada untungnya gitu. Jadi simply sebenarnya harusnya kalau aktivis lingkungan juga ya nggak merokok ya sebaiknya karena ya itu juga polutan. Betul. Gitu. Oke, next. Nadia. Gak pernah sedek-dekan ini ya main game. Harusnya santai ini. Satu Satu, terus. kenapa ya kecil-kecil Kenapa gini? ya? Bingung Bayar juga lagi. nih. Beli air galon karena rendahnya kualitas air minum di Indonesia. Ya, ya. Beli air galon karena rendahnya kualitas air minum di Indonesia. Karena Ya, kualitas kalau di luar rendah. kan kita air minum air Tap water. air keran bisa diminum. Iya, Kalau di iya. Indonesia kita beli air Iya, galon. menyedihkan ya. Sebenarnya aku juga jadinya kalau dipikir-pikir kalau aku kan nggak terlalu tahu banget ya maksudnya secara detailnya, tapi mungkin bisa dibilang setuju sih ya, karena memang nggak tahu sih kalau lihat ya benar kata Daniel tadi ya, kalau di luar negeri kita bisa minum dari kamar Tap water, mandi ya. atau itu, tapi kalau di Indonesia kan belum bisa gitu ya. Ya seperti itulah. Ya kalau tahu gue juga karena memang ya tanah kita tercemar karena tadi pengelolaan misalnya tadi karena penggunaan pupuk, terus juga pengelolaan sampah kita yang belum baik gitu, makanya tanah kita tercemar, air tanah kita nggak bisa langsung diminum Secara langsung. dengan sesederhana gitu ya. Maksudnya kalau di luar kan memang air tanahnya diolah dulu supaya bisa diminum, tapi mungkin karena air tanah kita setercemar itu, jadi biaya pengelolaannya lebih mahal, makanya ya udahlah air galon aja lebih murah daripada kita harus ngelola air tanah nih supaya bisa diminum langsung. Gitu. Iya. Dan mungkin juga karena kita sibuk kali. Sibuk ngapain tuh ya? Bukan. Gini, apa namanya, fenomena orang kota itu kan kita rumah kantor kan. Aktivitas yang dilakukan oleh ayah ibu kita dulu. Ayah ibu kita itu bangun tidur, yang pertama yang mereka lakukan adalah Masak menanak air. Masalah itu. Ya kan? Biar matang. Mata, lalu mereka mandi ke air, sholat, dan kemudian airnya matang, lalu bikin minuman. Habis itu mereka beraktivitas. Nah, kebiasaan agraris tadi itu, tradisi agraris itu hilang ketika kita masuk ke industrialisasi itu. Budaya industri tidak begitu. Akibatnya apa? Ada demand kan, maka industri tumbuhlah. Ada tadi Nestle, ada tadi apa namanya air minum kemasan yang menguasai mata air. Ya kan? Akibatnya apa? Kita jadi di rumah tidak kebagian mata airnya. Karena Monopoli beneran itu tuh. padahal kan air itu barang publik karena seperti Bumi air iya harusnya kan. dikuasai. Nah, akibatnya apa tadi? Jadi tidak semata-mata karena kualitas air minumnya yang berkurang. Karena perubahan iklim, apa namanya, sawahnya berubah jadi rumah, hutannya berubah jadi sawah dan rumah dan seterusnya. Akibatnya tidak ada serapan Jadi sawit. air gitu ya. lagi. Nah, jadi sawit, serapan air lagi, karena itu dia jadi berkurang kan kapasitas air di dalam tanahnya. Dengan begitu, maka dalam mindset kita didorong untuk percaya bahwa air galon lebih sehat, ya kan? Air ya, praktis. dan lebih praktis. Karena tradisi agraris kita juga sudah menghilang, Iya, iya. itu menjadi demand, akibatnya muncul industri untuk menyediakan air dalam kemasan. Lebih praktis, lebih mudah, dan dianggap lebih sehat. Padahal emisinya juga tidak kurang. Iya. Terus sekarang isunya kalau air galon kemasan kan mikroplastik lagi. Nah, mikroplastik lagi. Gitu. Konsumer. Oke, Belum lanjut. bayar. Bayar dulu, Tapi bayar. nggak ada kembalian nih. Gak ada kembalian teh. Ya udah nggak apa-apa, lebihin dah, Oh ya lebihin. udah nggak Banyak apa-apa, duitnya kita udah lah. dermawan ya, dermawan. Baik ke bandar. Cuma 30.000 tadi 300.000 nih. Ya, udah ya, boleh lah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayar lagi. Iya. Apa itu tulisannya? Nelayan mogok laut, ikan langka, seafood tenda pinggir jalan jadi mahal. Mirip-mirip nih sama yang ini. Iya, tadi. iya. Ya sama ya sebenarnya apa namanya polanya ya seperti itu gitu. Jadi semakin tercemar lingkungan kita, orang-orang yang mengupayakan atau mencari nafkah di sana adalah orang-orang yang kemudian terdampak. Gitu. Akhirnya ya supply bahan makan dan lain sebagainya pun juga jadi semakin sedikit gitu. Yang lebih mirisnya lagi bisa jadi udah nggak mahal lagi ya, tapi suatu hari kita kayaknya bisa aja kehilangan salah satu apa ibaratnya ya
punah gitu. Makanan kita tuh Iya, udah punah. boga baharinya punah. Betul ya kan? Bisa jadi kita nggak bisa makan kakap lagi karena kakapnya udah punah gitu. Iya, Ya, jadi betul. bukan cuma sekadar mahal bahkan. Tapi menarik nelayan mogok melaut. Setahu gue itu karena memang salah satu faktornya selain cuaca gitu ya, karena perubahan iklim, cuaca jadi nggak menentu. Dan Tapi reklamasi. juga- reklamasi bisa jadi. Ini harga BBM. Iya. Harga BBM naik, tidak stabil, solar mahal, jadinya biaya operasionalnya mereka juga lebih tinggi kan, otomatis tangkapan juga nanti lebih tinggi harganya. Gitu. Sar. Ya perang global, ketidakpastian global karena tarif dan seterusnya, itu kan membuat harga-harga jadi naik kan. Akibat harga naik salah satunya BBM. Sehingga nelayan tidak lagi bisa melaut karena BBM-nya sangat mahal. Oh iya. Bayar. Hampir 500.000 loh ini Bang, bayarnya. terus. Kenapa saya yang bayar ya? Ini saya nggak buat reklamasi juga. Tapi kalau dari yang gue lihat dari diskusi dari tadi gitu ya, satu yang gue dapat adalah setiap masalah yang tertulis di papan ini itu sebenarnya masalahnya tuh bukan penyebabnya cuma satu gitu, tapi Oh iya. satu masalah penyebabnya banyak gitu. Benar. Aku rasa setiap masalah yang ada itu nggak bisa kita lihat hanya dari satu sudut pandang gitu. Kayak misalnya kalau masalah rokok, dia nggak hanya kesehatan aja kayak Iya. tujuan Aspek podcast lain kita juga gitu gitu kan. Masalah rokok juga berdampak ke lingkungan, ke Isu ekonomi, sosial, isu ekonomi sosial, lainnya ya. budaya dan Betul. sebagainya gitu. Oke. Oh, di skip masih bed rest. Iya benar. Wih. Stres, makasih. Iya, istirahat. Boyanti. Wih, gini Lima. terus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dapat duit nih, tuh. Mas. Akhirnya dibayar. Ini saya ambil dong ya. Ambil aja lah ya. Wih. Volunteer beach clean up. Berarti bagus. Dapat komisi 200.000. Iya. Nah, bridge clean up tadi udah diceritakan nih kalau di Norwegia ya. Iya. Nah, di kita belum ada tuh. Hmm. Jadi teman-teman di IWCTC itu kan ke rokok ya. Mungkin perlu juga didorong kali itu ke laut karena tadi laut kan berpengaruh pada banyak hal ya. Ikan bagus buat karena dia punya omega 3 buat otak kita, tapi kalau dia tercemar mikroplastik ya sehingga harus dibersihkan lautnya. Nah, ini belum ada di kita ada istilah di Pangandaran ada Pandarawa. Pandawara. Pandawara ya. Pandawara. Itu kan beach clean up ya. Iya. Ya mungkin itu Clean up di perlu sungai juga ya, di Mas ya? sungai ya. Ada di Bali kan. Mhm. Nah, di Jakarta rasanya belum ada ya. Nah, mungkin perlu Belum kayaknya. Iya, teman-temannya Daniel Manik itu perlu didorong untuk Bisa. bikin NGO Dan yang bikin lain. ini jadi profesional. Iya. Iya, kayak Norwegia ya dibayar ya, nggak suka rela ya. Sebagai civil society. Civil society itu kan civil itu kan harus aktif, aktif dalam republik gitu kan. Dalam komunitas republik ini. Maka ya udahlah, kita nggak usah berharap pada pemerintah. Kalau sepanjang bisa kita lakukan, kita lakukan aja. Iya. Ya, harapannya pemerintah Indonesia bisa kayak pemerintah Norwegia gitu ya. Iya, tapi kan kapan? Iya. Jadi daripada kita berharap pemerintahnya sama seperti pemerintah Norwegia, lebih baik warganya seperti warga Norwegia. Nah, Iya kita kan? duluan yang gerak ya. Iya. Kasihan juga warga Norwegia, UMR Indonesia. Oh iya benar. Tunjangannya buat MPR. Ya ampun. Ya Allah, kenapa? Gak apa-apa Mas, dapat 200.000. Udah aku ambil. Set. 3. Tiga. Kecil-kecil terus aku ya. Sorry. 1, 2, dua, 3. tiga. Bayar terus lagi. Ini tadi ya. Oh, ini udah. Kata tercemar. Oke. Oke, Ya, lanjut deh. Bayar dulu, bayar. Bayar dulu. Aduh, lupa mulu ya. Bayar pokoknya Makasih harus ya, bayar. Daniel udah ingetin Gak loh. apa-apa nggak jawab, bayar. Iya. Oke, udah bayar. Oke, udah ya. Sip, Oke. lanjut. Nasib nih. Ya Allah, kenapa aku WNI? Gak apa. 5. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Apa tuh? Nasib jadi perokok pasif dan buruknya kualitas udara, bayar pengobatan ISPA 500.000. Aduh. Kenapa saya banyak berobat? Lama-lama ngutang nih kayaknya ini. Berobat untuk diri sendiri dan Iya. mengobati negara. Aduh. Kalau kata orang, kita dipaksa sehat di negara yang sakit. Waduh, 2, 3, 4, 5. udah habis tuh kayaknya duitnya tuh. Ya, iya. 500.000 ya. Jadi ini apa ininya? Nasib jadi perokok perokok pasif ya? dan buruknya kualitas udara, bayar pengobatan ISPA. Jadi perokok pasif itu dia tidak merokok tapi terpapar asap Iya. rokok. Betul. Dan memang banyak case-nya ya. Jadi kalau kita ngomongin ini,
case perokok pasif kena paru obstruktif, PPOK dan lain sebagainya itu kasusnya nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu. Dan ya ini sebenarnya menunjukkan bahwa kenapa penting buat kita ngasih tadi sinteks gitu pajak dosa. Karena ya sama, kalau cukai itu orang bilang katanya oh ini kita menyumbang uang negara gitu. Enggak, kita harusnya malu. Semakin banyak uang ya justru dari pajak dosa ini adalah artinya kita tidak benar-benar punya keseriusan untuk mengurangi perokok di Indonesia gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka nggak ngerokok tapi mereka jadi korban. WHO itu nyatet loh, bahkan dari 8 juta kematian akibat rokok 1 juta diantaranya itu adalah perokok pasif. Jadi ya ini menunjukkan bahwa sebegitu besarnya dampak eksternalitas negatif dari rokok yang harus kemudian kita kenakan biaya lain gitu. Gitu. Di atas perokok pasif sebenarnya masih ada perokok tersier. Ya, Betul, jadi ketiga. Perokok ketiga gitu. Kalau misalnya kita merokok dalam ruang atau misalnya bapaknya merokok nih, itu asap rokok, partikel-partikel nempel di baju bapaknya. Asapnya udah nggak ada nih, tapi partikelnya masih nempel di bajunya. Ketemu anaknya, anaknya jadi Pegang. kena Gendong ispa. anak, ya. Iya. Dan ternyata kan di kulit juga nempel kan, Iya, nggak cuma di iya, baju, betul. Rambut. semua. Dan kalau nggak salah pernah juga tahu kalau kita mandi pun kayaknya nggak langsung hilang Nggak langsung juga. hilang. Iya. Jadi dia Buset. menempel beberapa hari di tubuh kita Memang gitu. sesakit sejelek itu sih. Sejelek itu Sejelek sebenarnya itu produk sih. ini. Iya, Dan sebenarnya. kalau sekarang kan rokok elektronik gitu kan nggak sebawa rokok biasa Oh, gitu. iya, iya, betul, Tapi betul. sama-sama bahan kimia dan harusnya sih dia sama-sama berbahaya gitu ya, sama-sama menyebabkan ISPA, PPOK dan malah kalau rokok elektronik mereka popcorn lang ya sekarang istilahnya. Ya, popcorn lang. Meskipun wanginya enak dalam tanda kutip buat mereka gitu. Itu justru yang bikin bahaya kan. Seolah-olah ini wangi permen. Tidak berbahaya, Tidak wanginya berbahaya, enak gitu. kayak parfum gitu. Iya. Dan popcorn lang kok kan nggak bisa disembuhin juga kan. Jadi Ya, Oh ya? akan terus seperti itu kondisinya. Kenapa rokok nggak diperlakukan seperti alkohol ya? Menurut saya itu kebalik loh. Alkohol itu kan sama-sama harmful ya. Betul. Oke. Tetapi itu diregulasi alkohol hanya dibeli di toko tertentu oleh usia tertentu, ya kan? Kemudian dikonsumsi di tempat tertentu, ya kan? Padahal dia itu kalau dikonsumsi dia hanya merusak dirinya sendiri. Iya. Kalau menurut aku sih Mas, kenapa? Karena ada biasnya. Apa? Kalau alkohol secara agama itu dilarang dengan jelas. Kalau rokok Karena apa? Karena merusak. Kan? iya. Ya harusnya rokok juga merusak. Kalau kita pakai logika yang sama gitu. Iya. benar. Mungkin pada zaman itu belum sebanyak itu yang merokok, Iya. jadi nggak kepikiran. gitu. Karena dampaknya jauh lebih banyak dibanding alkohol. Benar. Ya kan tadi satu dia tidak hanya merusak penghisapnya tapi juga merusak orang sekitarnya. kedua Bahkan dan tingkat orang ketiga adiksinya, tingkat adiktifnya rokok itu lebih tinggi daripada dari alkohol. Hmm. Jadi ya. Jadi kita ini kebalik nih. Iya. Kebalik mengatur, meregulasi sesuatu yang Kayaknya baik. Indonesia doang yang longgar gitu ya Mas. Kalau di luar kayaknya rokok dan alkohol sama ketatnya gitu. Iya. Ya orang sekali lagi Jepang karena ini contoh negara yang bagus ya. Iya, iya. Satu Jepang itu kan orangnya peminum ya. Tapi ya minumnya ya apa namanya? Kalau kita pagi-pagi itu di stasiun ada orang tidur karena mabok semalamnya. Tapi dalam hal urusan rokok mereka sangat serius karena dampaknya itu sangat kerasa langsung. Jadi begitu rokok diregulasi tadi 2024 itu indoor outdoor di-cut, itu prevalensi perokok ini angkanya ini ya perlu dicek tapi dari 20% menjadi tinggal kurang dari 10%. Jumlah perokok. Dari tadinya 20 juta turun gitu. Nah, dampaknya apa tadi? Pengeluaran masyarakat untuk apa penyakit obstruktif apa tadi? Bayar ISPA ya. PPOK. ISPA itu ISPA. berkurang drastis. Dengan berkurang drastis maka budget publik sebetulnya, budget publik untuk mengobati karena untuk asuransi kesehatan publik dan seterusnya itu menjadi berkurang. Betul. Nah, tetapi tidak berarti dosennya kekurangan pasien. Dokternya Dokter. kekurangan apa penghasilan. Iya. Betul. Karena kan sebenarnya bukan dari penyakit itu aja gitu. Iya. Iya. Justru kesehatan itu adalah mencegah orang sakit. Iya. gitu Betul. sebenarnya. Oke, Wow. lanjut. Siapa nih? Siapa tadi ya? Gua ya? Iya, udah mulai. nggak bebas Udah kan? bebas. ya. Udah.
Ya. Wah, Sama tuh. Sama ya udah nggak apa-apa. Bayar bro. bayar. Bayar. 500.000 lagi. Ini kayaknya nggak ada yang menang, cuma Mas Bagja nih. Biar nggak habis cepeannya kita. Ya Allah. harus gitu ya, harus Nggak akan jajanin juga dari lu. Nggak apa-apa. Oke. Barangkali suruh bawa pulang kan. Nanti berubah di rumah. Cing aci. Nah, lima. Udah menang berarti ya. menang ya? Menang. Oke. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Ambil kali kejutannya Mas. Oke, terakhir kejutan. Kalian berdua. Kejutan Mas Bagja, satu. tapi di sini Iya, sudah menang, bisa. ambil kejutannya Oke. satu. Surprise. Oh, dapat Dapat 50.000. duit 50.000. Tadi 200.000 terus nambah lagi 50.000 nih. Iya, ini saya untung nih. Bisa nggak perusahaan rokok disebut sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip berkelanjutan? Cocok banget. Mana tuh kira-kira? Sekali lagi berangkatnya mungkin dari ini ya, dari apa namanya bahwa rokok belum dinyatakan ilegal, rokok masih legal, sehingga boleh dikonsumsi, tapi harusnya sih terbatas. Nah dengan begitu maka dia harus bayar. Jadi ya gini, berkelanjutan itu kan kalau seimbang Iya. antara yang apa namanya residunya dengan bayaran atas residunya. Jadi misalnya tadi industri rokok ya apa karena yang dikeluarkan adalah polusi dan emisi, maka emisinya jangan sampai menjadi gas rumah kaca. Jadi sebelum dia naik ke atmosfer, dia harus dicegah dulu dengan cara apa? Dengan cara membuat ekosistem penyerapannya. Jadi industri rokok bisa disebut berkelanjutan, walaupun nanti ini jadi greenwashing ya. Itu harus menyerap emisi yang dikeluarkannya tidak menjadi gas rumah kaca. Jadi menanam hutan, menanam pohon, apa namanya membuat industri recycle tadi B3 dan seterusnya sehingga dia tidak mencemari lingkungan, tidak masuk ke dalam lingkungan, sampah yang dihasilkannya dan emisi yang dihasilkan tidak menjadi gas rumah kaca. Itu mungkin bisa jadi satu cara untuk bisa menyebut industri rokok sebagai industri yang berkelanjutan. Berarti Mas kalau misalnya kita mau bilang dia berkelanjutan, keuntungannya dia bagi lingkungan harus sama seperti kerugian yang dia hasilkan. Begitu juga kalau dari ekonomi berarti dia harus mengeluarkan uang tambahan sesuai sama kerugian materi yang dia hasilkan. Sehingga imbang kan, Baru jadi dia zero. bisa jadi Tapi kalau gitu berkelanjutan harusnya gitu nggak ya. cuma dihitung dari emisi ya. Jadi kan dia juga punya apa namanya dampak yang lebih parah juga ya. Which itu adalah kesehatannya gitu. Bisa nggak kalau mereka juga kan mereka klaimnya adalah selalu bilang bahwa ya cukai kita 100 sekian triliun gitu. Tapi mereka pernah ngitung juga nggak dampak eksternalitas negatifnya semuanya segala macam. Kayaknya itu 6 kali lipatnya lebih besar daripada cukai yang Berarti mereka. kalau Itu misalnya sulit, ya. kita mau masukin ke berkelanjutan secara kesehatan, orang ngerokok kan jadi sakit nih. Berarti industri rokok harusnya membayar biaya kesakitan orang-orang itu semua atau kerugian dia misalnya nggak bekerja gara-gara sakit akibat rokoknya dan semua eksternalitasnya itu juga harus dibayar ya supaya bisa dikatakan berkelanjutan. Tapi gitu itu sulit ya, kayak not possible, kayak impossible terjadi gitu ya. ya Kayak pasti nggak mungkin. Bisa gitu lah ya. kalau pemerintahnya sadar bahwa kesehatan itu adalah investasi paling mahal masyarakat Indonesia. Dengan begitu mereka akan melindungi kita. Dan dengan begitu mereka meregulasi apa yang membahayakan bagi masyarakat Indonesia itu. Bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa. Di negara lain sudah pada bisa kan. Iya betul. Dan ya pentingnya kita meregulasi kan kayak sekarang merokok kan 21 tahun ke atas gitu. Sesederhana karena kalau udah 21 tahun ke atas kita anggap udah paham resikonya bahwa akan sakit. Udah gitu. bisa memilih. Jadi, udah bisa memilih supaya dia aware, oh kalau gua ngerokok gua bakal rugi gitu. Jadi dia sudah bisa. Gitu. itu juga. Oke. Ya. Betul sekali. Ini memang tricky ya berkelanjutan untuk industri Iya, rokok iya. ini sangat tricky, tapi ya yang jelas nggak mungkin ada konsumen yang berlanjut hidupnya kalau misalnya dia terus menghirup rokok. Berkelanjutan itu salah satu tema yang menjebak juga. Tadi betul. sedikit saja kita tidak memahami prinsipnya, dia jadi greenwashing. Betul. Greenwashing itu kan Betul. apa pura-pura pura-pura pro bagus hijau, gitu ya. pura-pura bagus padahal di dalamnya dia merusak juga. Gitu. Itu kan greenwashing. Jadi hanya mencuci dosa saja padahal tidak memberikan manfaat tambahan dari kerugian yang dihasilkan oleh si pelakunya itu.
Betul. Sama kalau di behavior ini kalau di anak-anak Jaksel bilangnya performative man. Weh. Apaan tuh? Ada. Bukan anak Jaksel, gua Gimana Jakor. Anak Jaksel. Aku Bekasi lebih gak tahu lagi Kak. Apa itu? Jadi ketika mereka jalan-jalan pakai goodie bag, Oke. terus pakai tumbler, gitu. Tapi pada realitanya mereka masih konsumtif misalnya. Ah, ya. Oke. Performatif. Iya. Dan Greenwashing green gitu flag, ya. green flag gitu kelihatannya Iya, kan. iya, iya. Padahal Padahal nggak apa? juga gitu. Jadi Iya, belakangnya iya, juga iya. masih banyak. Greenwashing dalam kehidupan sehari-hari. Performatif. Oke. Oke. Insight baru nih. Oke. Jadi Karena udah ada yang menang berarti kita hitung sudah- pundi-pundi ya. Betul. Berapa duit nih kita? Itu cuma 600.000. Saya 2.200.000. Wih, profit ya. Luar biasa. Modal 2 juta. 200.000. Saya 600.000 rupiah. Masih ada 1 juta. 1 juta. Jadi kehilangan 1 juta. Iya. 1 juta Kehilangan. 1 juta. Kok masih bisa 1 juta? Hebat kan? Nah, dia kehilangan 600. Iya, jadi 1.480.000. Oh, Iya. Oke. Lumayan. Malik 1.400.000. Banyak, Oke, banyak. jadi pemenangnya adalah Mas Bagja. Oke. Gak sia-sia jadi tamu. Langsung jadi pemenang ya maksudnya. Wah, ini isunya juga isunya Mas Bagja. Iya. Oke, jadi terima kasih Mas Bagja. Iya, sudah makasih. hadir Di podcast Share Our Story. Mungkin sebelum menutup ada refleksi nggak dari permainan ini nih, monopoli ini, toxic populi. Tadi menarik Manik ya. Gua udah dapat yang buruk-buruknya dari pilihan ini, gua harus bayar juga. Itulah yang terjadi dalam perubahan iklim sekarang. Jadi kita udah kena dampaknya, kita juga harus bayar lebih mahal. Kita juga harus bayar dengan tubuh kita. Bayar dengan tubuh kita tuh tadi dengan sakit, dengan cuaca makin panas. Kalau malam tadinya dingin menjadi gerah gitu. Itu kita bayar dengan kesenangan kita kan. Yang membuat dunia ini menjadi tidak lagi surga dunia gitu. Karena kita hidup di zaman antroposen. Antroposen itu zaman ketika kerusakan itu diakibatkan oleh ulah kita sendiri, oleh manusia. Jadi tadi Daniel bilang tadi kok harus bayar ya, karena memang manusia didatangkan ke dunia sendiri aja itu untuk membuat kita menuju kehancuran. Betul. Ingat nggak filosofi nafas itu? Kita bernafas, menghirup udara segar, menghirup udara untuk hidup. Tapi pada saat bersamaan kita menghabiskan jatah bernafas kita untuk menjadi mati kan? Jadi ada paradoks di situ yang membuat sialnya perubahan iklim makin meningkatkan paradoks manusia hidup di dunia. Jadi ini paradoks kita semua kan? Iya. Sangat filosofis dan dalam sekali. Iya. Kita hidup dalam paradoks. Gak pernah seserius ini ya. Main game. Oke. Daging banget tapi. Ya, jadi itu sudah sangat menggambarkan ya sebenarnya hikmah dari permainan ini yang juga sesuai dengan kondisi krisis iklim kita hari ini ya. Kita yang capek, kita yang terdampak, kita juga yang mengeluarkan yang paling banyak. Jadi sekian teman-teman sobat sekitar. Terima kasih. Terus jaga lingkungan kita, terus jaga sekitar kita. Save our surroundings. Lindungi ini Nanti.